Link-nya. Hasil link. Pak Afandi yang udah ngasih. Afandi. Gimana? Nggak ada. Sudah dikirim dulu linknya. Sudah. Telepon Pak, ini linknya. Iya. Nanti Pak katanya 10:30 datang. Iya, maksudnya jarak. Sekarang sudah. Semua ya. Jawab lagi Pak. Oke, mulai saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada kesempatan pagi ini, saya Desena Salsabila. Pada hari ini, tanggal 7 Desember 2021, saya akan melaksanakan sidang skripsi bidang hukum internasional. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Daniel SHMH selaku penelaah 1, yang terhormat Bapak Surya Anom SHLLM selaku penelaah 2, yang terhormat Bapak Hilton Ternama Putra SHMH selaku penelaah 3 sekaligus pembimbing 1 saya, dan yang terakhir yang terhormat Bapak Mas Najumena SHMH selaku penelaah 4 sekaligus pembimbing 2 saya, yang telah berkesempatan hadir di pelaksanaan sidang skripsi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Tindakan Diskriminasi Rasial oleh Aparat Negara terhadap Warga Negaranya berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau kita singkat sebagai ICRD. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, latar belakang. Perbedaan ras dapat menjadi akar konflik sosial apabila diikuti oleh ideologi rasisme, yaitu keyakinan suatu kelompok yang beranggapan bahwa kelompok ras mereka lebih unggul dari ras yang lain. Rasisme sering dijadikan alasan oleh suatu kelompok untuk bersikap sebagai ras yang berberadaban. Diskriminasi memperlakukan seorang secara tidak adil berdasarkan ras, yang menempatkan seorang lebih rendah berdasarkan ras. Di awal pembentukan PBB secara jelas, ketegangan rasial merupakan isu besar dari banyak negara. Diskriminasi rasial sangat bermasalah karena orang yang didiskriminasikan. Perhatian serius PBB pada masalah diskriminasi rasial dibuktikan keluarnya konvensi internasional yaitu ICRD yang diterima dan terbuka untuk penandatanganan dan pengesahan oleh resolusi PBB nomor 2106 21 Desember 1965 dan berlaku pada 4 Januari 1969 melibatkan 168 negara pihak. Salah satu kasus diskriminasi yang menarik perhatian dalam dunia internasional adalah kematian George Floyd. Setelah terjadinya insiden yang melibatkan seorang petugas polisi Minneapolis bernama Derek Chauvin, dalam insiden itu Derek menindih leher Floyd dengan lututnya ke tanah hingga mati. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, apakah perlakuan polisi Amerika Serikat terhadap George Floyd dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi rasial berdasarkan ICRD? Yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian atas kasus diskriminasi rasial oleh negara berdasarkan ICRD? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah perlakuan polisi Amerika Serikat terhadap George Floyd dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi rasial berdasarkan ICRD. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme penyelesaian atas kasus diskriminasi rasial oleh negara berdasarkan ICRD. Selanjutnya itu kegunaan penelitian. Di sini ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis memberikan wawasan luas kepada pembaca dan menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, mengetahui secara mendalam dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan diskriminasi rasial dalam ICRD. Selanjutnya itu kegunaan praktis sebagai masukan dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi kelompok akademisi terkait diskriminasi rasial, dan diharapkan hasil penelitian ini di kemudian hari dapat digunakan sebagai masukan dari kelompok akademisi bagi perkembangan regulasi terkait diskriminasi rasial di Indonesia. Selanjutnya ada kerangka pemikiran.
Di sini ada anti diskriminasi. Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya kekecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan. Kepatuhan, menurut Mitchell, terdapat compliance as independent self-interest, yaitu kepatuhan negara disebabkan oleh kepentingan nasional yang independen, dan compliance as interdependent self-interest, yaitu kepatuhan yang disebabkan oleh kepentingan nasional yang interdependen, di mana negara memikirkan dampak dari kepatuhannya terhadap negara lain. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metodenya ini saya menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya itu descriptive analysis, sumber datanya data sekunder, teknik pengumpulan datanya itu studi kepustakaan, analisis datanya deskriptif kualitatif, lokasi penelitiannya perpustakaan Fakultas Hukum Untirta, Perpustakaan Umum Untirta, Perpusda Banten, Perpusnas RI, dan Komnas HAM. Selanjutnya ada tinjauan teoritis, prinsip antidiskriminasi dan teori kepatuhan. Dari prinsip antidiskriminasinya ada pengertian prinsip antidiskriminasi dan implementasi prinsip antidiskriminasi, dan dari teori kepatuhannya ada pengertian teori kepatuhan dan implementasi teori kepatuhan dalam ICRD. Selanjutnya analisis terhadap konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan tindakan diskriminasi rasial oleh aparat negara. Di dalam ICRD-nya ada latar belakang pembentukan dan sistematika ICRD dan pengaturan terhadap tindakan aparat negara dalam ICRD. Di tindakan diskriminasi rasial oleh aparat negara, ada pengertian dan jenis diskriminasi rasial dan tindakan diskriminasi polisi Amerika Serikat terhadap George Floyd. Selanjutnya yaitu analisis. Perlakuan polisi Amerika Serikat terhadap George Floyd dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi rasial berdasarkan ICRD. Perlakuan polisi terhadap George Floyd dianalisis berdasarkan kronologi kejadian dan aspek penegakan hukum yang selama ini berjalan di Amerika Serikat dalam keterkaitannya dengan diskriminasi rasial. Terlepas dari sikap Floyd yang tidak kooperatif terhadap petugas kepolisian, bukan berarti polisi bisa melakukan tindakan sewenang-wenang dan berbahaya terhadap Floyd. Polisi tetap harus profesional dan bertindak sesuai dengan SOP Kepolisian Minnesota dan memperhatikan keselamatan warganya. Berdasarkan kronologi, George Floyd yang tengah mabuk dihadapkan dengan 3 petugas kepolisian bukanlah suatu alasan dilumpuhkan terduga pelaku dengan cara yang beresiko dan berbahaya. Menurut saksi, Floyd sudah tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan dapat menilai bahwa Floyd membutuhkan pertolongan medis segera. Seharusnya petugas kepolisian yang profesional lebih mengetahui batas ketahanan tubuh seseorang dan bahayanya melakukan penekanan leher pada seseorang yang sudah mengalami kesulitan bernafas. Ketika Floyd sudah dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, petugas kepolisian masih sanggup meletakkan lututnya di leher Floyd. Bahkan pada saat itu petugas medis telah datang dan sedang memeriksa denyut nadi Floyd. Ini sangat bertentangan dengan pasal 5 dalam ICRD yang mengatur untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 konvensi ini. Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras, serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa, dan suku bangsa untuk diperlakukan sama di depan hukum. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlakuan polisi terhadap George Floyd adalah perlakuan diskriminasi rasial dari aparat penegak hukum dan juga merupakan rangkaian kasus tentang diskriminasi rasial yang terjadi di wilayah Minnesota. Aspek keberlangsungan penegakan hukum Amerika Serikat. Perlakuan tersebut menunjukkan tidak berhasilnya prinsip antidiskriminasi yang terkandung dalam ICRD, khususnya pasal 2 ayat 1 dan pasal 5 huruf A, B, dan E diterapkan di wilayah Minnesota. Selanjutnya ada analisis mekanisme penyelesaian atas kasus diskriminasi rasial negara berdasarkan ICRD. 2 dokumen hasil otopsi yang dipublikasikan pada 1 Juni 2020 menetapkan bahwa kematian Floyd adalah pembunuhan. 2 dokumen tersebut berasal dari pejabat pemerintah setempat dan dokter yang bekerja untuk keluarga Floyd, namun memiliki kesimpulan berbeda mengenai faktor yang berkontribusi dan penyebab yang disepakati. Pengekangan dan kompresi leher ada yang dikombinasikan dengan tindakan penundukan polisi atau sesak napas. Dalam proses hukum, selain polisi, terdapat unsur lain, yaitu dokter dalam melakukan otopsi. Proses otopsi pada tubuh Floyd menunjukkan dokter-dokter tersebut tidak dipengaruhi oleh oknum negara yang sebelumnya ingin sekali menunjukkan bahwa kematian Floyd adalah karena kondisi kesehatannya, bukan karena petugas kepolisian yang menekan lehernya. Dokter
yang bertugas tetap mengeluarkan hasil pengamatan bahwa ini adalah kematian disebabkan karena tekanan leher 7 menit oleh petugas kepolisian yang menyebabkan Floyd mengalami gagal jantung. Konvensi ICRD meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedudukan martabat dan persamaan manusia dalam aspek kehidupan tanpa membedakan apapun, khususnya ras, warna kulit, dan suku bangsa. ICRD adalah sebuah konvensi yang mengatur mengenai hal-hal yang penting dan resmi bagi masyarakat internasional. ICRD yang bersifat lawmaking treaty menunjukkan bahwa negara tidak harus sudah mengikatkan diri pada konvensi ICRD untuk mendapatkan akibat hukum yang ada dalam ICRD atau sanksi hukum internasional terkait anti-diskriminasi. Seluruh ketentuan dalam ICRD berhubungan dengan Universal Declaration of Human Rights yang merupakan sebuah perlindungan bagi setiap individu di dunia terhadap hak asasinya yang paling mendasar. Prinsip anti-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Universal Declaration of Human Rights dengan tegas dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya kekecualian dan perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Kesimpulannya yaitu perlakuan polisi Amerika Serikat terhadap George Floyd dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi rasial berdasarkan ICRD karena perlakuan tersebut menunjukkan tidak berhasilnya prinsip anti-diskriminasi yang terkandung dalam ICRD khususnya pasal 2 ayat 1 dan pasal 5 huruf A, B, dan E diterapkan dalam mengamankan Floyd sebagai warga sipil dan masih ditemukannya kasus serupa terkait diskriminasi rasial yang terjadi di wilayah Minnesota. Aspek keberlangsungan penegakan hukum di Amerika Serikat. Mekanisme penyelesaian atas kasus diskriminasi rasial oleh negara berdasarkan ICRD adalah negara Amerika dalam sistem hukumnya telah berupaya untuk mengimplementasikan pasal-pasal dalam ICRD sebagai bentuk penanganan kasus diskriminasi rasial dalam wilayah negaranya, yaitu ada pasal 5 ICRD, pasal 6, dan pasal 7 ICRD. Selanjutnya ada saran untuk masyarakat. Dari kasus Floyd, masyarakat Indonesia perlu sadar pentingnya rasa persatuan antar suku bangsa dan etnis, karena hal tersebut merupakan fondasi awal kemajuan negara Indonesia di segala bidang. Jika seluruh ras mendapatkan kesempatan yang sama, pasti juga akan mendorong pemerataan kesejahteraan Indonesia. Untuk meneliti selanjutnya, berdasarkan pengalaman penulis dalam meneliti kasus diskriminasi rasial, peneliti perlu mencari informasi secara lebih luas dan dipilah secara lebih teliti seperti data dari LSM, komunitas, dan media nasional dengan membandingkan dan menganalisis secara logis terlebih dahulu. Jika hanya menggunakan informasi resmi dari pihak kepolisian saja, misalnya, maka tidak akan bisa disimpulkan adanya tindakan diskriminasi rasial dalam kasus Floyd. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Kristiana? Sudah, Bapak. Siap untuk diuji? Insya Allah. Baik, untuk yang pertama, mohon kesediaannya Bapak Dr. Daniel untuk menelaah Saudara Destiana. Bapak Dr. Daniel. Terima kasih, pimpinan sidang. Tetap dipersilakan Bapak Dr. Daniel. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal menelaah hasil penelitian dari Destiana. Namun sebelum masuk kepada substansi, Bapak ingin menyampaikan bahwa di teknik penulisan itu masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Bapak yakin ini sudah disampaikan oleh pembimbing, tetapi mungkin Desi lupa atau apa, sehingga teknis-teknis penulisan ini masih terdapat beberapa kekeliruan. Misalnya di halaman pertama itu, poin A itu ada latar belakang masalah. Ya, kalau ada latar belakang masalah, tentu harus ada latar belakang penelitian. Ya. Jadi kalau ada latar belakang, kalau nulisnya latar belakang masalah, lalu yang mana latar belakang penelitiannya?
Yang mana, Des? Itu loh, tolong dijelaskan. Tolong ditunjukkan ke Bapak yang mana latar belakang penelitiannya. Kayaknya belum dicantumin ya Pak ya. Cuma kalau menurut saya latar belakang saya ingin meneliti karena peningkatan kasus rasisme dan isu rasialisme semakin Bukan itu meningkat. yang Bapak tanya. Yang Bapak tanya, poin A itu latar belakang masalah. Ya, Berarti kalau ada latar belakang masalah, harus ada latar belakang penelitian juga. Bapak tidak menemukan poin B itu latar belakang penelitian, tapi poin B itu malah identifikasi masalah. Nggak ada kan? Tertulis Nggak ada, Pak. poin. Baik. Karena Desti sudah terlanjur menulis tentang latar belakang masalah, maka Bapak ingin tahu apa latar belakang masalah dari penelitian ini. Apa yang melatar belakangi penelitian ini? Harus dicantumin ya Pak latar belakang penelitiannya. Ya, kan sudah menulis latar belakang masalah. Berarti kalau mau konsisten harus ada latar belakang penelitian. Nah, Bapak tanya, lalu apa yang menjadi latar belakang masalahnya? Apa yang melatar belakangi, masalah apa yang melatar belakangi sehingga Desti itu tertarik meneliti tentang ini? Karena masih banyak peningkatan kasus rasisme Pak di ruang lingkup internasional. Silakan sampaikan selengkap-lengkapnya. Latar belakang saya ingin meneliti judul ini. Yang pertama, masih banyaknya peningkatan kasus rasisme dan isu rasialisme di ruang lingkup internasional. Yang kedua, menurut saya penanganan kasus rasisme menurut saya masih harus diperbaharui dalam pengaturannya, mengingat era digitalisasi dan internet ini semakin mempengaruhi pola perilaku masyarakat internasional. Dan yang ketiga, saya ingin melihat apa saja sih yang sedang disiapkan oleh Amerika untuk meminimalisir kasus diskriminasi yang terjadi di kemudian hari. Gitu, Pak. Oke, kalau begitu latar belakang penelitiannya apa? Itu tadi latar belakang masalah. Sekarang latar belakang penelitiannya apa? Yang tadi Pak saya ngejawab latar belakang saya ingin meneliti Pak. Nah kalau begitu latar belakang masalahnya yang mana? Kalau yang tadi itu latar belakang penelitian. Desti kan melakukan pemisahan di sini. Iya. Belakang masalah. Berarti ada latar belakang penelitian. Nah tadi Bapak tanya terkait latar belakang masalah dijawab. Kemudian Bapak tanya latar belakang penelitian. Katanya yang tadi. Nah kalau begitu balik lagi ya mana latar belakang masalahnya kalau gitu. Kalau latar belakang masalahnya itu kan sebagaimana kita ketahui kalau yang kasus George Floyd untuk dalam mewujudkan penghapusan diskriminasi ras, kan aparat penegak hukum menjadi alat utama untuk mengawasi tegaknya hukum. Namun pada kenyataannya isu diskriminasi ras ini masih banyak berasal dari tindakan kepolisian terhadap warga kulit hitam. Apa bedanya sama yang tadi kalau begitu? Berarti kan masih belum bisa membedakan yang mana latar belakang masalah, yang mana latar belakang penelitian.
Bagi Bapak yang Desi sebutkan tadi itu adalah semuanya latar belakang masalah, bukan latar belakang penelitian. Ya, Desi, jadi perhatikan baik itu, makanya kaget Bapak ada latar belakang masalah, berarti harus ada latar belakang. Penulisan itu kan harus konsisten. Ya. Jadi kalau ada latar belakang masalahnya, ya harus ada latar belakang penelitiannya. Yang Bapak pahami adalah latar belakang itu hanya latar belakang aja di situ, namun di dalamnya menguraikan latar belakang masalah dan penelitian. Tapi kalau kita mencantumkan latar belakang masalah, berarti harus mencantumkan juga latar belakang penelitiannya. Ya. Sama dengan di kerangka pemikiran. Kalau kerangka pemikiran mau menuliskan kerangka konsep, ya, kemudian satu kerangka konsep, maka harus ada kerangka teorinya. Tapi kalau hanya menulisnya kerangka pemikiran, berarti sudah jelas di dalamnya ada kerangka konsep dan ada kerangka teori. Sama dengan di latar belakang juga. Tak kalau kita menulis latar belakang masalah, berarti harus ada latar belakang penelitian. Apa yang mendasari sehingga kita melakukan penelitian itu? Ya, misalnya, contohnya untuk melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu kan melatar belakang dari penelitian kita. Karena penelitian sebelumnya itu belum tuntas sehingga kita melanjutkannya, misalnya dengan melakukan penelitian, atau mungkin belum pernah ada yang melakukan penelitian terkait dengan itu, atau mungkin pernah ada yang melakukan tapi bedanya A, B, C, D. Ya, gitu ya, Desi ya. Iya, Pak. Berarti di sini Desi tidak mencantumkan latar belakang penelitiannya seperti apa. Maksudnya sebelumnya ada kasus apa gitu ya, Pak ya? Kasus Ya, pembandingnya. jadi kalau kita bicara tentang latar belakang, itu kan dua isunya, latar belakang masalah dan latar belakang penelitian. Ya, Tapi kan ada peneliti yang hanya menulis latar belakang saja, tetapi di dalamnya dia menguraikan latar belakang masalahnya dan latar belakang penelitiannya. ya, Nah, kalau Destiny kan mencantumkan latar belakang masalah. Masa ia mencantumkan latar belakang masalah poin A, tetapi poin B-nya tidak ada tapi poin yang selanjutnya tidak ada latar belakang penelitian. Kan tidak konsisten namanya. Berarti Desti itu memisahkan antara latar belakang masalah dengan latar belakang penelitian. Ya, Bapak tidak menemukan di sini poin yang lain terkait dengan latar belakang penelitian. Yang disebutkan tadi itu hanya latar belakang masalah saja. Ya. Jadi silakan mau dipilih yang mana, mau tetap seperti ini, menulis poin A latar belakang masalah, ya. Tetapi B-nya itu latar belakang penelitian. Nah, ini sedikit agak berbeda dengan format sistematika penulisan karya ilmiah di Fakultas Hukum. Bapak, punten itu latar belakang tulisannya harus latar belakang masalah itu dari kebijakan Pak Ridwan, Pak. Soalnya banyak yang direvisi, berkasnya itu turun gara-gara latar belakang nggak ada bacaan masalahnya, Pak. Berarti kalau begitu tidak konsisten Pak Ridwannya. Harus ada latar belakang masalah, harus latar belakang penelitian juga. Oh gitu, Pak. Iya, ini yang kacau. Ya. Mengatakan oke, latar belakang masalah nggak ada masalah, tetapi harus ada latar belakang penelitian juga. Jangan hanya menulis latar belakang masalah tapi nggak ada latar belakang penelitiannya. Tidak konsisten dong namanya kalau begitu. Mendingan tulis saja latar belakang, tetapi di dalamnya itu ada latar belakang masalah dan ada latar belakang penelitian. Makanya kalau Bapak untuk mahasiswa bimbingan Bapak selalu sarankan jangan hanya latar belakang masalahnya saja yang diceritakan, jangan hanya fakta-fakta hukumnya saja yang diceritakan, jangan hanya situasionalnya saja yang diceritakan, tetapi ceritakan juga apakah penelitian itu pernah dilakukan oleh orang lain.
Apakah penelitian itu, penelitian yang sejenis itu pernah diteliti oleh orang lain? Lalu apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian yang orang lain itu? Itulah latar belakang penelitian. Baik, Pak. Tapi kalau hanya menulis latar belakang masalah saja, lalu latar belakang penelitiannya mana? Kan tidak konsisten namanya. Kan gitu. Ini kita bicara metode loh. Kita bicara metode. Bahwa minta itu latar belakang masalah itu dihapus itu, kata masalah itu. Baik, Pak. Tapi kemudian di akhir bab latar belakang itu kemukakan penelitian-penelitian yang orang lain pernah lakukan. Misalnya penelitian dilakukan oleh si A dengan judul ini, masalahnya ini, hasilnya ini. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh si B, judulnya ini, masalahnya ini, hasilnya ini. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yang dengan judul ini, masalahnya ini, hasilnya ini. Sehingga nampak perbedaan antara penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain dengan penelitian yang saya lakukan. Kan itu harus tercantum seperti itu di latar belakang. Berarti nanti saya untuk revisi saya tambahin latar belakang penelitiannya ya, Pak ya? Karena Silakan kebanyakan kalau aduan. memang itu dibolehkan di dalam buku pedoman. Ya, tapi kalau Bapak sih sarankan tidak perlu. Oh, tidak perlu pakai masalah ya, Pak ya? Ya, hapus saja masalahnya itu. Tetapi di dalamnya juga memuat di latar belakang bagian akhir itu memuat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Ya. Sama dengan perempuan sudah cantik sebenarnya, tapi alisnya dihabisin semuanya. Gimana mau cantik kalau sudah alis sudah habis? Tinggal ditaruh dengan pulpen di situ. Lebih bagus yang asli lah. Nah, di kerangka pemikiran juga apa sering menemukan seperti itu. Kerangka pemikiran. A, kerangka konsep. B, 2, kerangka teori lah. Kita masih bingung yang mana sebenarnya format yang dipakai. Ya kan? Oke. Dan banyak teknis-teknis lain yang Desi itu harus perbaiki, ya. Mungkin saja itu sudah disampaikan oleh pembimbing. Ya, kadang melihat di sini seharusnya ditulis normal 2 spasi, tapi kemudian ditaruhnya 1 spasi, ya. Ini juga harus diperhatikan, harus dipahami yang mana kutipan langsung, yang mana kutipan tidak langsung. Baik, Pak. Teknik pengutipan langsung juga kadang bagian baris pertama itu mencolok ke dalam. Harus tidak perlu mencolok ke dalam. Ya, misalnya halaman 37 itu. Harusnya lurus saja 1 spasi. Oke, kita lanjut ke substansi. Diskriminasi rasial itu apa sih? Yang menurut Diskriminasi rasial adalah perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang menganggap bahwa ras mereka lah yang lebih unggul dan memandang ras yang lain itu dipandangnya itu rendah berdasarkan karakteristik tertentu seperti warna kulit atau tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, dan agama. Oke, dalam kasus Georgia ini, apakah itu dapat dikategorikan sebagai diskriminasi rasial? Iya, Pak. Oke, terus silakan.
Ya, dapat dikategorikan sebagai diskriminasi rasial. Saya mengatakan kasus George Floyd sebagai diskriminasi rasial karena saya ini meneliti berdasarkan kronologi kasus dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan di wilayah Minnesota. Nah, alasan saya itu yang pertama, hal yang dilakukan Floyd ini bukan tindak pidana berat, terus tidak adanya rasa takut sama sekali akan keselamatan Floyd dari polisi terkait, padahal Floyd adalah warga negara Amerika yang dilindungi konstitusi Amerika. Terus yang ketiga, Minneapolis adalah daerah yang memiliki beberapa kasus kematian kulit hitam akibat penegakan hukum di aparat kepolisian. Amerika ada data yang menunjukkan bahwa kulit hitam paling banyak meninggal karena polisi dibanding kulit putih, walaupun jumlah keseluruhan warga negara lebih banyak kulit putih. Terus adanya kasus serupa yang tidak sedikit sehingga sudah menjadi fenomena sosial. Terus kasus George Floyd ini sudah sangat menyita perhatian masyarakat dunia. Dan yang terakhir, sebagaimana kita ketahui, Amerika ini kan mengaku sebagai negara yang demokrasi terbesar di dunia. Oke, jadi karena Georgia ini adalah kulit hitam dan Iya. pelakunya itu adalah dan polisi yang melakukan penegakan hukum itu berkulit putih, sehingga itu dikategorikan diskriminasi rasial. Iya, Pak. Bagaimana jika yang jadi korban itu bukan George tapi John yang berkulit putih dan pelakunya adalah pelaku dari anggota kepolisian itu, aparat penegak hukum itu juga berkulit putih. Apakah itu juga dikatakan diskriminasi rasial? Bisa jadi Pak, kalau misalkan tindakannya tidak wajar, dan emang sebelumnya juga ada kasus perwira hukum dibunuh karena pembunuhan di Minnesota, di daerah Minnesota itu ada seorang perwira ngebunuh warga sipil. Jadi itu perwiranya itu kulit hitam dan sipilnya itu Justice Demon, seorang wanita kulit putih. Dan itu diadili juga Pak, atas hukuman pembunuhan tingkat 3. Oke, bukan itu yang Bapak tanyakan. Karena kita bicara tentang Georgia. Georgia ini kan berkulit hitam. Sementara Ya, Pak. polisi, oknum polisi yang diduga melakukan pembunuhannya adalah berkulit putih. Ya, karena itu dilakukan terhadap Georgia yang berkulit hitam, maka itu dikategorikan sebagai diskriminasi rasial. Begitu ya? Ya, Pak. Bagaimana seandainya Georgia itu berkulit putih? Kalau kasusnya dibunuh oleh polisi yang juga berkulit putih, apakah itu juga bisa dikategorikan? Apakah kemudian itu tidak dikategorikan diskriminasi rasial? Bisa dikategorikan sebagai diskriminasi rasial, Pak, apabila orang yang kulit putihnya itu misalkan seperti Floyd melakukan tindakannya bukan tindak pidana berat dan di proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian itu secara tidak wajar, itu bisa dikategorikan sebagai diskriminasi rasial. Oke, jadi yang dikategorikan diskriminasi rasial itu, ya, yang dikategorikan sebagai diskriminasi rasial itu adalah yang penting itu dilakukan oleh aparat kepolisian dan korbannya adalah siapapun itu, entah itu kulit hitam, entah kulit putih. Iya, Pak. Gitu ya, itu dikatakan diskriminasi rasial ya. Jadi misalnya polisinya berkulit putih. Makanya bertanya, apa sih yang dimaksud dengan rasial itu? Rasial adalah perbedaan perlakuan oleh suatu kelompok dengan kelompok lain dan menganggap ras dirinya lah yang paling unggul dan ras yang lain dianggap rendah. Oke, tapi kalau kemudian sama ras, maka tadi dikatakan bahwa bagaimana jika si Georgia itu adalah berkulit putih dan polisinya juga berkulit putih, kemudian polisinya ini melakukan pembunuhan terhadap Georgia yang berkulit putih, apakah itu masuk kategori diskriminasi rasial? Kalau sesama kulit putih mungkin hanya pelanggaran SOP kepolisiannya saja, Pak. Oh begitu, walaupun perilakunya sama.
Perlakuannya Tidak sama. ada tidak ada indikasi rasial juga menurut saya. Jadi walaupun perlakuannya sama gitu. Pokoknya di saat polisi melakukan penegakan hukum dan kemudian yang jadi korban itu adalah berkulit hitam, maka itu adalah diskriminasi rasial. Coba pahami baik-baik. Bapak, di skripsi saya juga kan dicantumkan ada sistematika ICRD. Nah, ada beberapa pasal sistematika ICRD ini dibuatnya sistematika ICRD itu dapat dilihat bagaimana konvensi berusaha mewujudkan penghapusan diskriminasi di seluruh dunia tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara pihak. Kita bermain logika, Des. Ya, kita bermain logika hukum. Kalau ini dalam kasus ini kan Georgia itu berkulit hitam. Kemudian ya, anggota kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap Georgia. Ya. Oke lah, kemudian dikatakan pembunuhan. Ya. Bapak balik bertanya, bagaimana seandainya Georgia itu adalah berkulit putih? Apakah itu juga bisa dikategorikan sebuah diskriminasi atau apa? Apakah setiap proses penegakan hukum yang kemudian apalagi aparat sipilnya atau warganya itu berkulit hitam, itu selalu dikatakan diskriminasi rasial? Menurut saya tidak, Pak, kalau sesama kulit putih. Oke, kalau sesama Karena tidak ada indikasi diskriminasi rasial. Baik lagi ke definisinya ya, Pak. Diskriminasi rasial kan perbedaan perlakuan atas dasar karakteristik tertentu seperti warna kulit, gitu, Pak. Nah ini kalau perlakuannya sama, makanya Bapak tadi katakan kalau perlakuannya sama, ya kan? Si kulit hitam ini dilakukan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang mungkin berkulit putih. Apakah setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh apakah setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga kulit hitam itu dikategorikan sebagai diskriminasi rasial? Maksudnya kalau dibalik ya, Pak ya? Enggak, kalau penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Bentar, ulangi Pak, nggak kedengeran punten. Kalau aparat penegak hukum itu dilakukan oleh aparat kepolisian, ya, maka apakah setiap tindakannya itu dikategorikan sebagai diskriminasi rasial? Iya Pak, apabila memenuhi unsur-unsur diskriminasi rasial ya dapat dikatakan sebagai. Bukan itu yang Bapak tanyakan. Kalau aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap berkulit hitam, misalnya, misalnya ya, kulit hitam itu demonstrasi, kemudian ada perintah tembak dengan menggunakan peluru karet,
Apakah itu merupakan diskriminasi rasial? Tidak, Pak. Tidak. Nah, itu yang Bapak tanyakan tadi. Berarti tidak semua tindakan kepolisian terhadap warga negara kulit hitam itu dikategorikan diskriminasi rasial. Ya, betul, Pak. Kecuali Tidak semua, ada Pak. perbedaan perlakuan. Ya, Yang satu dielus-elus pakai tangan, yang satu dielus pakai senjata laras panjang. ya, Pak. Ya. Padahal kesalahannya sama. Itulah yang kemudian dikatakan diskriminasi rasial. Oh lihat kulit hitam mah udahlah nggak usah dilus-lus pakai tangan, pakai popor senjata aja ngelusnya. Nah, itulah yang disebut dengan diskriminasi rasial karena perbedaan perlakuan. Iya, Pak. Nah, apa sih intisari dari ICRD ini? International Convention on the Elimination bla bla bla. Apa sih intisari dari konvensi ini? Oh, jadi konvensi ICRD ini konvensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi, Pak. Oke, penghapusan segala bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi, ya Pak. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau kita bicara tentang penghapusan bentuk diskriminasi, kan tanya kembali, kenapa masih adakah diskriminasi yang terjadi di dunia ini? Masih banyak, Pak. Banyak. Contohnya? Ya, contohnya kasus George Floyd ini, Pak, menyita perhatian dunia. Oke, jadi sudah paham ya, berarti ini adalah diskriminasi. Ya. Tindakan terhadap Georgia ini adalah diskriminasi. Ya, Pak. Sudah ada putusannya itu bahwa memang itu tindakan diskriminasi. Kalau bagaimana bagaimana penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan diskriminasi ini? Sudah diadili? Jadi si Calvin itu pembunuhan tingkat 2 yang disengaja, pembunuhan tingkat 3, dan pembunuhan tingkat 2 yang tidak disengaja. Itu, Pak. Kalau 3 lainnya itu yang pertama, yang pertama itu kan si Lane, Quang, sama Tao. Itu dia di cuti administratif dan dilakukan penahanan sementara. Kemudian dibebaskan dengan jaminan pada 10 Juni 2020, Pak. Oke. Konvensi ini sudah diratifikasi belum sama Amerika? Sudah, Pak. Sudah diratifikasi, Pak. Sudah diratifikasi oleh Amerika. Nah, biasanya kalau negara yang meratifikasi itu dalam hal penegakan hukum seperti apa? Bisa nggak diberikan sanksi? Atau begini pertanyaannya, apakah Amerika atau dalam hal ini kepolisian Amerika atau dalam hal ini oknum polisi tersebut sudah melakukan tidak melakukan implementasi terhadap isi konvensi dengan baik? Ya, Pak, jadi ada kewajiban-kewajiban negara untuk menangani sebuah lembaga yang melakukan tindakan diskriminasi. Nah, jadi di sini saya cantumkan ada pasal 5 ICRD, pasal 6 dan pasal 7. Kalau pasal 5 itu penanganannya itu berkewajiban menyatakan bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran yang dapat dihukum oleh hukum apabila tindakan tersebut berupa penyebaran ide berdasarkan superioritas rasial atau kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial, serta semua tindakan kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ras atau sekelompok orang dengan warna atau etnis tertentu. Selanjutnya ada pasal 6 ICRD. Di sini negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap orang yang berada dalam yuridiksinya atas perlindungan dan pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga negara lainnya terhadap segala tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang bertentangan dengan ICRD. Dan yang terakhir ada pasal 7 ICRD, kewajiban dari negara
di mana negara pihak memiliki kewajiban untuk berusaha mengambil langkah-langkah khusus dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, budaya, dan informasi dengan tujuan untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi ras dan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara negara-negara dan kelompok ras atau etnis. Itu, Pak. Oke. Di dalam skripsi ini, Desti menggunakan teori kepatutan. Iya, Pak, teori kepatuhan. Apa korelasi teori kepatutan ini atau sejauh mana teori kepatutan ini dapat digunakan untuk menganalisis atau membackup analisis dari objek penelitian tentang tindakan diskriminasi rasial ini? Apa hubungannya teori itu dengan objek penelitiannya? Karena teori kepatuhan ini diimplementasikan dalam pasal ICRD, Pak. Pasal 1 ayat 2. Konvensi ini tidak berlaku terhadap pembedaan-pembedaan, pengucilan-pengucilan, pembatasan-pembatasan, atau pilihan-pilihan yang dilakukan oleh suatu negara pihak konvensi dalam hubungannya dengan masalah warga negara dan bukan negara. Dan bukan warga. Emang teori kepatutan itu apa sih isinya? Seperti apa sih? Teori kepatuhan. Iya. Teori kepatuhan kan dari Mitchell, membaginya sumber kepatuhan negara menjadi dua, yaitu compliance as independent self-interest, yaitu kepatuhan negara yang disebabkan oleh kepentingan nasional independen, dan compliance as interdependent self-interest, yaitu kepatuhan yang disebabkan oleh kepentingan nasional yang interdependen, di mana negara memikirkan dampak dari kepatuhannya terhadap negara lain dan mempercayai adanya kerjasama dalam mencapai tujuan dari konvensi. Terus kalau untuk ketidakpatuhan negara, Mitchell membaginya menjadi tiga, yaitu non-compliance as preference, yaitu ketidakpatuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh negara yang disebabkan oleh preferensi negara, dan non-compliance due to incapacity, yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara, dan non-compliance due to inadvertence, yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kelalaian negara. Itu, Pak. Jadi Desti menganggap, apakah Desti sudah menganggap bahwa Amerika ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika ini sudah memenuhi unsur dalam teori kepatutan? Menurut saya negara ini tidak patuh terhadap teori kepatuhan, Pak. Negara disebut tidak patuh karena konvensi ICRD, kan negara Amerika nih, menurut saya tidak patuh terhadap konvensi ICRD, karena menurut saya tidak mampu mencegah tindakan diskriminasi dari lembaganya sendiri, yaitu lembaga kepolisian, yang terjadi cukup banyak sampai ada penyematan negatif terhadap kepolisian Amerika dari masyarakat Amerika sendiri maupun dari negara lain. Menurut saya tidak patuh, Pak. Nah, kalau dia tidak patuh, berarti dia tidak menjalankan isi dari konvensi, begitu ya? Iya. Lalu sejauh mana tindakan negara terhadap aparat penegak hukumnya yang tidak patuh atau tidak menjalankan isi perjanjian? Kenapa, Pak? Lalu seperti apa tindakan negara? Ya, karena Amerika ini kan sudah ratifikasi. Iya. Karena dia sudah ratifikasi, maka dia harus patuh, kan? Iya, dia Pak. Pada isi yang sudah diperjanjikan. Iya. Dihubungkan dengan teori kepatutan, lalu apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap warga negaranya yang diduga melakukan diskriminasi rasial? Sejauh proses penanganan kasus diskriminasi rasial di Amerika ini, menurut saya kalau penanganan kasus George Floyd ini menunjukkan Amerika ini memiliki kemajuan, Pak, dalam upaya menghapus tindakan diskriminasi terhadap warga kulit hitam, yaitu dengan cara mengadili si pelaku tindakan diskriminasinya, yaitu aparat kepolisian. Jadi sudah diadili? Sudah, Pak. Bagaimana putusannya?
putusannya ya bersalah atas semua tuduhan yang pembunuhan tingkat 2 yang disengaja, pembunuhan tingkat 3, dan pembunuhan tingkat 2 yang tidak disengaja. Dan diadili di penjara selama 22,5 tahun. Sudah ada ponisnya berarti ya? Iya, Pak. Oke, sudah ada ponisnya. Sudah. Masih mau lagi? Mau berapa lagi pertanyaan? Oke, berarti masih pengen ditanya ya. Nanti mau cari-cari pertanyaan. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kita bicara tentang mekanisme. Iya. Dalam konteks hukum internasional ada 2 mekanisme yang bisa dilakukan, yaitu melalui mekanisme hukum nasional dan melalui mekanisme hukum internasional. Dalam kasus ini mekanismenya seperti apa? Kalau internasionalnya, Pak, ada di pasal 11 Konvensi ICRD. Enggak, untuk kasus ini menggunakan mekanisme mana? Internasional atau nasional? Nasional, Pak. Kalau yang Nah, seperti apa mekanisme nasionalnya? Kenapa, Pak? Seperti apa mekanisme hukum nasionalnya Amerika menyelesaikan kasus ini? Ini yang saya sebutkan tadi, Pak, ada di pasal 5 ICRD dengan cara dihukum, pasal 6 ICRD dengan cara diadili, dan pasal 7 dengan cara mengambil langkah-langkah di bidang pengajaran, pendidikan, budaya, itu, Pak. Yang Bapak tanyakan, mekanisme hukum nasionalnya seperti apa? Kalau yang disebutkan tadi itu adalah mekanisme hukum internasionalnya. Berarti internasional, Pak. Salah ngomong. Bapak tanyakan nasional. Gimana? Rasanya lama benar ditanya, tapi lama gitu mikirnya. Jadi perempuan itu jangan terlalu lama mikir. Oke, Pak Ketua, saya pikir cukup. Pasti sudah resah dan gelisah. Iya, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik. Saya pikir cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Atas waktu dan doa. Sudah jelas, dan ada pembimbing ketiga yang berbeda ya, Pak Dokter. Ya, Putus-putus Pak Ketua. Putus-putus suaranya. Iya, ada pembimbing. Langsung lanjut aja, langsung lanjut Pak. Oke. Ya, jadi itu Saudara Destiana ya, dicatat nanti untuk diperbaiki jika memang nanti ada masukan-masukan ketika nanti dinyatakan misalnya saudara nanti lulus atau perlu mengulang daripada pelaksanaan skripsi. Ya, dicatat ya. Baik, sambil menunggu Pak Andi ya, mungkin tidak terlalu banyak ya. Tadi bahwa masukan tadi dicatat, beberapa hal yang memang tadi disampaikan oleh Pak Dunia terkait teknis penulisan ya. Iya, Pak. Itu sudah betul.
kalau bicara mengenai latar belakang, jangan disebutkan latar belakang masalah, ya itu menjadi dua, ya dalamnya ada latar belakang penelitian, ada latar belakang masalah. Bapak, terus kalau direvisi Secara nanti di dalamnya itu ada apa namanya secara umum kita melihat ada gap atau disparitas antara Solo dan Gresik. Ya, kebetulan Pak Suryaharno belum juga kami, ya. Terus Bapak menyampaikan bahwa di analisis nanti kita diskusi lagi ya, analisis mekanisme tadi Pak Daniel menyatakan mekanisme ya. Iya, Pak. Mekanisme itu disebutkan tadi pasal 5, pasal 6, pasal 7 harusnya tadi sudah disingkat saja bahwa pasal 5 itu lebih kepada aspek ganti rugi, pasal 6 itu pada aspek hukuman, pasal 7 itu pada aspek pemberian apa namanya sosialisasi penerangan kepada masyarakat dengan cara kewajiban negara untuk mengadakan pengajaran, mengadakan apa namanya sosialisasi dan lain sebagainya ya terkait anti diskriminasi. Itu kewajiban negara ketika dia sudah terikat pada ICRT ya untuk melakukan itu. Ini berarti di kesimpulan nanti ya, ini mungkin lagi salah, tinggal diperbaiki kesimpulan yang terjadi itu hanya mungkin belum secara spesifik atau ringkas. Termasuk di bab 4 di poin analisisnya juga seperti itu. Ya, poin analisisnya ini harusnya disesuaikan dengan identifikasi masalah dalamnya. Jadi jangan lagi bercerita mengenai George Floyd ya, langsung aja langkah-langkah negara dalam hal Amerika untuk karena ini bicaranya mekanisme kan. Nah, mekanisme penyelesaiannya seperti apa? Ya, itu langsung aja poin yang di situ. Apakah ini mekanisme sudah tepat atau belum sesuai dengan pesan atau amanat daripada konvensi? Konvensi bilangnya seperti ini, Amerika melakukannya seperti apa? Atau konkretnya mereka melakukan apa? Kalau misalnya tadi disebutkan Anda menyatakan bahwa sudah ada hukuman 22 tahun setengah, berarti Amerika sudah melaksanakan yang itu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan banyak diskusi lagi terkait itu. Siap. Ya. Siapa? Ya. Hanya itu kalau memang lebih mendalam tadi Pak Daniel sudah menyampaikan pasti harus jelas apakah seluruh tindakan aparat itu yang masuk kategori diskriminasi itu seperti apa. Ya, artinya Anda harus mampu menjabarkan bukan pada apa sih, karena banyaknya secara statistik menunjukkan bahwa ada tindakan-tindakan aparat yang terlampau overacting, ya, terutama apa namanya tindakan aparat polisi ketika menangani warga sipil hitam gitu, ya itu. Sementara kan statistiknya menunjukkan banyak yang mati segala macam itu ada indikasi, nah itu ke situ. Nah, itu bukan berarti penanganan di aparat itu tidak juga, tapi di Indianapolis itu seperti Minnesota ya. Yeah. Minnesota itu kecenderungannya seperti itu, yang banyaknya orang hitam, ya, yang mati orang hitam, gitu, seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa menjadi indikasi dan sesuaikan juga unsur-unsurnya ya. Jika dia diinjak, dicekek, ditekap, balik bawahnya tidak sesuai dengan prosedur, padahal tidak merawat, tidak bersenjata, polisinya 3 orang, dilantaikan di aspal, ya, kalau berlebihan tindakan-tindakan itu dalam menangani seorang yang baru patut diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Ya, karena itu kan pakai uang palsu awalnya kan, uang palsu, jadi itu kejahatan sudah jalan sebetulnya, bukan pada waktu itu dia merampok atau bukan. Ada laporan dia pakai uang palsu, pokoknya laporan kulit putih, ya udah. Ya. Ya, seperti itu yang mungkin Desti nanti kalau ada Pak Anom nanti bisa dengan Pak Anom ya. Sekarang silakan Anda closing statement dulu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti nunggu Pak Anom ya Pak. Ya, Saudara Yolanda, silakan. Kenapa? Enggak ada. Pak ini siapa? Ya sudah, terus sebentar.
Berarti ini zoomnya nggak usah Pak. Nyalakan aja. Udah, tinggal masuk. Tapi pada dana nggak ada sih. Ya udah. Bisa berkembang. Iya. Ya udah. Ini dibuka aja itu ya kameranya. Buka. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hilton Tarnama Putra SMH selaku penelaah 1. Baik, saya langsung mulai untuk sidang saya hari ini. Saya Yolanda Seliviona dengan NIM 111601020 ingin mempresentasikan tentang perlindungan hukum terhadap nelayan di bawah umur yang ditangkap di wilayah perairan Australia berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989, studi kasus Ali Jasmine yang ditahan di penjara Australia. Latar belakang. Nelayan adalah orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau hasil mata pencarian melalui hasil ikan di laut, teluk, danau, sungai, maupun perairan umum dengan menggunakan sarana penangkapan seperti perahu, kapal, jaring, dan sarana lainnya. Sebagian besar struktur penduduk Indonesia dikatakan penduduk berusia muda. Di Indonesia sendiri masih banyak penduduk usia yang bukan angkatan kerja atau sering disebut dengan pekerja anak di bawah umur. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena alasan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Nelayan anak atau nelayan di bawah umur merupakan pekerja penangkap ikan yang belum memasuki usia legal untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal ini salah satu fenomena yang meluas di negara yang berkembang termasuk di Indonesia. Anak-anak yang berusia dari di bawah 15 tahun harus terpaksa bekerja karena masalah ketidakmampuan ekonomi yang dialami keluarga mereka, budaya, atau faktor lain. Isu pekerja anak merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap nelayan di bawah umur berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Ali Jasmine yang ditahan di penjara dewasa Australia. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian, 1. Mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap nelayan di bawah umur berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989. 2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Ali Jasmine yang ditahan di penjara dewasa Australia. Kegunaan penelitian, 1. Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun dan mengembangkan hukum internasional, khususnya di bidang penegakan hak-hak terhadap anak ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional dikaitkan dengan Convention on the Rights of the Child. 2. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah nelayan yang bekerja di bawah umur. Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam hal penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam penerapan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kerangka pemikiran. Kerangka teoritis menurut Abdul Qadir Muhammad merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai
satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah teori pelindungan hukum dan teori tanggung jawab negara. Jenis penelitian yang digunakan, metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian, deskriptif analisis, sumber data, data sekunder, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, analisis data, deskriptif, kualitatif, lokasi penelitiannya di perpustakaan kita, perusahaan Fakultas Hukum, Perpusnas, dan perpustakaan UI. Bab 2, tinjauan teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab negara. Teori perlindungan hukum. Menurut Sujono Dirjosisworo, bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari 8 arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti disiplin hukum. Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Yang kedua, teori tanggung jawab negara. Pertanggungjawaban negara atau responsibility of states mengandung kewajiban dalam bagian dari suatu negara untuk memperbaiki kerusakan yang dihasilkan dari sebuah serangan yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksinya dan melawan anggota lainnya dari komunitas internasional. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Yang ketiga, nelayan di bawah umur dan Convention on the Right of the Child 1989, studi kasus Ali Jasmine yang ditahan di penjara dewasa Australia. Fakta hukum Ali Jasmine. Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai. Untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai, misalnya perahu, pancing, jala, atau jaring. Menurut UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan definisi dan undang-undang tersebut, yang dimaksud nelayan di bawah umur adalah pekerja atau buruh anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Analisa hukum kasus Ali Jasmine. Kasus Ali Jasmine merupakan suatu kasus yang diadili oleh Pengadilan Federal Australia Barat. Ali ditangkap dan diadili karena sebuah kekeliruan dari pemerintah Australia yang salah dalam memvonis bahwa dirinya yang disebutkan telah dewasa padahal masih di bawah umur. Ia juga diletakkan di penjara dewasa bersama dengan para narapidana yang telah dewasa dan memiliki kasus yang berat. Ia terpaksa harus ikut ke negara tersebut dan ditahan dengan tanpa dampingan dari orang tua atau dari pihak negaranya yang seharusnya ia dipulangkan ke negara asalnya. Diputuskan sepihak bahwa ia telah dewasa padahal saat itu Ali masih berumur 13 tahun. Hal seperti ini sering kali terjadi pada anak-anak di Indonesia. Masih banyak anak-anak yang kurang beruntung tidak dapat bersekolah, ekonomi keluarga atau orang tua yang tidak memadai sehingga terpaksa harus mencari nafkah demi membantu orang tuanya. Kejadian seperti ini Ali dan seluruh anak-anak kurang beruntung di Indonesia seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia. Bahwasannya banyak pekerja anak namun tidak adanya pelaksanaan dari peraturan untuk melakukan pelindungan pekerja anak.
di Indonesia masih sangat kurang sekali lembaga-lembaga yang bisa melakukan rehabilitasi terhadap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, khususnya anak yang mempunyai masalah. Dasar hukum penyelesaian kasus Ali Jasmine. Berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989, pada tahun 1959, Majelis Hukum PBB mengadopsi deklarasi kedua dari hak anak. Sementara itu, Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak. Kemudian pada tahun 1989, konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 November dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 90. Ya. Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak adalah bagian dari instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Diadopsi pada tahun 1989, tujuan konvensi ini adalah untuk melindungi hak-hak semua anak di dunia. Konvensi ini adalah instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum perlindungan hak anak. Itu berarti bahwa ia menetapkan kekuatan yang wajib kepada badan semua hak yang ditetapkan. Hal itu mengisyaratkan bahwa negara yang meratifikasi konvensi berkewajiban untuk menghormati dan memastikan bahwa semua hak yang ditentukan atas nama anak-anak dihormati. Bab 4. Analisis dan pembahasan perlindungan hukum terhadap pelayan di bawah umur berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989. Mekanisme perlindungan hukum terhadap nelayan di bawah umur berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989. Nelayan di bawah umur adalah seorang anak yang belum cukup umur atau belum berusia 18 tahun, namun telah bekerja sebagai seorang nelayan. Nelayan di bawah umur adalah pekerja atau buruh anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Seorang nelayan berhak menerima perlindungan dari pemerintah jika mengalami permasalahan di wilayah negara lain, seperti yang diatur dalam pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Mekanisme tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum terhadap anak juga diatur dalam pasal 37 Convention on the Rights of the Child. Tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Ali Jasmine yang ditahan di penjara dewasa Australia. Penanganan terhadap kasus Ali Jasmine dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab. Proses hukum yang cacat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan di Australia. Pihak Indonesia telah berupaya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan pemerintah Australia untuk mediasi dalam kasus yang melibatkan 115 orang Indonesia yang masih remaja ketika mereka ditahan di penjara dewasa di pusat penahanan di Australia. Pada tahun 2015, Kejaksaan Australia mengaku meragukan bukti yang digunakan untuk menentukan Ali Jasmine seorang lain di Indonesia yang dianggap sudah dewasa dan bukan lagi anak di bawah umur. Bab 5. Kesimpulan. Satu, mekanisme perlindungan hukum terhadap nelayan di bawah umur berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989, pasal 1 dan 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, bahwa mekanisme perlindungan terhadap nelayan wajib diberikan kepada nelayan yang termasuk dalam kategori nelayan di bawah umur. 2. Tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Ali Jasmine yang ditahan di penjara dewasa Australia. Pihak Indonesia telah berupaya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan pemerintah Australia untuk mediasi dalam kasus yang melibatkan 119 orang Indonesia yang masih remaja untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Saran. 1. Sebaiknya disesuaikan dengan mekanisme
perlindungan hukum terhadap nelayan di bawah umur berdasarkan Convention on the Right of the Child 1989. Ya. Dua, diharapkan pemerintah Indonesia dapat segera mengupayakan penyelesaian urusan ganti rugi terhadap Ali Jasmine. 3, diharapkan pemerintah Australia segera memenuhi hak ganti rugi sesuai dengan peraturan yang ada dalam Convention on the Right of the Child. Depan. Baik, Baik, Anda siap diuji. ya Pak. Saudara Yolanda, Anda Iya Pak. sebetulnya ini Bapak kecewa sebenarnya. Anda menyayangkan. Semua itu taruh di meja. Masih Iya Pak. Tapi kemarin emang kita tuh berdua, saya sama Desti. bukan begitu. Dia juga 2 kali ke Bapak lagi ketemu. Meskipun kan tidak ada pertama, tidak ada kedua, waktunya kan panjang. Ya, minimalnya kamu hari apa menyempatkan waktu sudah SMS juga. Ya, itu menunjukkan yang Bapak sampaikan bahwa kita itu tidak semata-mata transfer knowledge. Itu sampai sekarang paling takut sama orang tua sama guru. Ya. Sama saya juga dengan posisi yang seperti itu. Ya, ketemu dahulu ya. Iya Ya, Pak. sekarang udah ketemu hari Kamis, hari Sabtu, mesti hari juga. Iya Pak. Dia juga datang. Ya, karena kan saya nggak terima undangannya, ya karena nggak terima kan kalau ada di meja dia nggak tahu. Kalau dia nggak mau nggak tahu. Ya, mungkin kalau udah ada Desti mungkin nggak sih. Ya, anytime kamu bisa ketemu. Ya, bukan sesuatu yang sulit. Ya, itu parah ini undangannya. Ya, maksud Bapak tidak dengan bapak saja nanti khawatir. Bukan etikanya seperti itu. Ya, lainnya seperti itu. Ini Pak undangannya. Kira-kira apa yang perlu saya persiapkan? Ya, Iya bukan Pak. masalah Bapak pengen disebut enggak, itu membahasa saja. Ya, untuk mengajarkan pada itu bahwa memang kata-kata itu semua juga begitu. Ya, disampaikan kepada saudara kalau kasih sebelumnya kamu juga datang hampir setahun kan muncul menteri, ya kan? Iya Pak. Ya, jangan seperti itu. Ya. Kita tahu Pak, saya udah pertama lembaga pengesahan penandatangan nanti bisa seperti itu. Ya, iya, mesti akan ditangani cepat semua nanti. Kasihkan aja ke Bapak. Kalau katanya, ya mana undangannya saya belum terima. Seperti itu pengen ngajak kamu untuk sampaikan. Iya maaf Pak, kemarin saya sempat sakit demam 3 hari, jadi nggak sempat ke Serang. Ya, ini baru kan sekarang waktu juga demam. Kamu ngomong demam kan? Iya, kan nggak tahu. Satu itu, ya, demam. Terus demamnya kan 3 hari, waktunya kan berapa minggu, banyak. Ya. Iya maaf ya Pak. Ya, bisa kamu konfirmasi Pak ini. Takut hilang nanti Bapak misalkan. Atau di meja. Ya, kelihatan seperti itu ya. Iya Pak. Nah, baik, coba buka skripsinya ya. Iya Pak. Pertama ini saya coba dari kerapihan ya, terutama rapikan selanjutnya. Ini kan karena nanti adalah tampilan kamu ya untuk dibaca oleh ayat orang banyak ya. Itu harus betul-betul rapi ya, teknis penulisannya diletakkannya ya. Iya Pak. Nah, kalau abstrak itu apa sih? Belajar Abstrak
keseluruhan dari isi skripsi itu, Pak. Iya, Keseluruhan skripsi namanya bukan harus tentu skripsi. maksudnya ringkasan dari seluruh isi skripsi saya ini. Ya. Inti seperti kayak identifikasi masalahnya, tujuan, simpulan. Yang berisikan terstruktur sistematis dong. Iya. Iya. Dua metode, ketiga adalah Kesimpulan. Iya, Pak. Nah, sekarang ada kata-kata kunci. Apa itu kata-kata kunci? Kata kunci agar mempermudah pencarian. Yang sering dibahas atau kata-kata yang sering muncul dari skripsi saya ini. Benar, ini yang sering muncul perlindungan, bayaran, penjara, pelayan di bawah umur. Iya. Malah objeknya nggak muncul. Ini kan ada Convention on the Right of the Child, pasti ngebahas ini lebih banyak. Ya, kalau hemat Bapak mungkin yang paling banyak muncul ini masalah konvensi. Karena itu yang jadi tolak ukurnya. Ya, oke, itu nanti kamu coba perbaiki apa itu ya kata kunci, kata yang paling sering muncul, atau kata yang paling banyak muncul. Nah, biasanya itu pasti menyangkut apa? Menyangkut objek yang diteliti kan? Ya, jadi menurut kenapa ini kurang relevan ini kalau bicaranya penjara. Iya. Ya, karena penjara ya pasti nggak banyak muncul lah. Ya, kata-kata penjara kalau Bapak berani ini deh, berani cek. Kata-kata penjara dengan kata-kata konvensi pasti banyak kata-kata konvensi. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Soalnya Pak Daniel yang menyarankan kata-kata penjara. Saya sempat naruh kemarin CRC-nya di kata kunci, tapi disuruh ganti sama Pak Daniel. Itu gimana ya Pak? Sekarang coba nanti kamu cek aja, tunjukkan pakai komputer, kan ada komputernya. Di control file-nya. Biar kamu membuktikan. Tuh jumlahnya tuh jumlahnya tuh kan ada di situ. Iya Pak. Ya. Nah, ini pertama saya melihat ada 7 halaman di latar belakang ya. 9. Sebetulnya latar belakang itu apa sih? Latar belakang masalah, nggak usah pakai masalah ya, itu sudah bahas juga. Iya Pak. Apa sih latar belakangnya? Yang terjadi permasalahan dan yang akan apa? Ya, kalau biar cepat sangatnya nggak apa-apa. Ya. Oh ini coba aja buat pahamannya. Yang terjadi dengan kasus ini dan alasan saya meneliti kasus tersebut. Ya, gimana? Iya, latar belakang masalah itu yang terjadi dengan kasus skripsi saya tersebut atau kasus yang saya ambil dan alasan saya meneliti skripsi tersebut. Ya, maksud apa begini? Dalam latar belakang itu kan secara prinsip itu adalah gap jarak ya antara fakta dan normatif, antara solen dan say. Iya. Ya, solennya seperti apa, say-nya seperti apa. Nah ini belum kelihatan nih Bapak nih di latar belakang. Jadi misalnya Anda kan bicara mengenai perlindungan hukum ya. Iya. Nah di Convention on the Right of the Child itu pasal berapa yang memberikan kewajiban kepada negara untuk melakukan perlindungan hukum?
Kalau di sini di bab yang paling awal, Kalau pengen nanya, di pasal berapa? kemarin saya menyebutkan di pasal 9 ayat 1. Apa pasal 9 ini? Ini ada Pak di sini pasal 9 ayat 1 Convention on the Right of the Child. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali bila ditentukan oleh penguasa-penguasa yang berwenang sesuai dengan keputusan pengadilan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku. Bahwa perpisahan seperti itu perlu untuk kepentingan anak yang paling baik. Ketetapan seperti itu mungkin diperlakukan dalam kasus-kasus seperti kasus. Ini tidak boleh dipisahkan. Maksudnya kalau ada negara memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negaranya, anak-anak yang mendapatkan perlakuan hukum di negara lain, Ya, kalau Pak. ini menjamin tidak dipisahkan dari orang tuanya. Iya. Kalau ini kan kamu konteksnya kan ada orang Indonesia ditangkap di Australia. Iya. Kemudian Indonesia sebagai sebuah negara yang telah meratifikasi konvensi, ya akan bisa berhukum kan untuk memberikan perlindungan hukum. Negara berkewajiban. Nah, di pasal berapa yang memberikan kewajiban kepada negara untuk melakukan perlindungan hukum terkait warga negaranya yang ketangkep dalam hal ini anak di luar negeri? Iya. Di sini juga ada saya sebutkan juga salah satu lagi pasalnya yang pasal 9 ayat 4 di mana itu menyambung dari pasal yang 9 ayat 1 tadi, di mana perpisahan seperti itu disebabkan tindakan yang diprakarsai oleh suatu negara peserta seperti penahanan, hukuman penjara, pengasingan, deportasi, atau kematian, termasuk kematian karena alasan apapun, sementara orang yang bersangkutan masih dalam tahanan pemerintah dari salah seorang dari atau kedua orang tuanya atau kematian anak itu sendiri. Negara peserta yang bersangkutan atas permintaan akan memberi kepada orang tua, anak, atau jika perlu seseorang anggota lain keluarga informasi yang penting mengenai keberadaan dari anggota keluarga yang tidak ada itu, kecuali jika pemberian informasi itu akan merugikan kesejahteraan anak. Di situ Bapak tanya, ada nggak unsur warga negara ditangkap di luar negeri, kemudian negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Ada perintah dari konvensi untuk satu negara itu melakukan perlindungan hukum. Didanai, dibiayai, misalnya pengacara, dikasih uang, ada tidak? Ketentuannya. Tindakan yang diprakarsai oleh suatu negara peserta itu justru Indonesia yang tidak boleh memisahkan. Itu mah Indonesia misalnya ada orang tua yang misalnya contoh kayak anak-anak korban terorisme yang dikirim ke Yaman, yang dikirim ke Syria, nah itu baru juga diangkat kemarin sama Siti Salamah tuh. Gimana nasib anak-anaknya? Nah itu ya, itu ada kewajiban negara. Nggak boleh tuh orang tuanya di sana ditaruh, ini dipisahkan, misalnya seperti itu. Nah itu baru. Nah sekarang kan konteksnya yang diangkat sama Yolanda ini adalah ada warga negara Indonesia yang masih anak di bawah umur ditangkap di Australia. Indonesia sebagai sebuah negara peserta dan warga negaranya itu datang itu harus melakukan perlindungan hukum dengan cara apa? Misalnya ya tadi melakukan perlindungan dengan cara orang sehat ini dianiaya disewenang-wenangi, ya, siapkan pengacara, melakukan perlindungan hukum, jadi jangan ada hukum yang semena-mena terhadap dia. Nah, maksud Bapak pertanyaan, ada nggak kewajiban itu tertuang dalam konvensi? Ada Di pasal berapa? Nah itu. Nah pasal 9 dan pasal yang tadi ada tidak pada konteks. Itu yang harus dicari tuh, temukan. Ya, iya Pak. Di konvensi on the right of the child 1989, di mana yang lebih tepat? Gitu.
Artinya kalau negara tidak melakukan itu, apa sanksinya? Iya. Kan sudah ratifikasi terikat kan, berarti harus melakukan hukum. Ini sudah faktanya begini. Nah, Iya. soalnya seperti ini, norma hukumnya bilang seperti ini, C-nya kenyataan alamnya seperti ini. Ada beda jarak. Kalau yang di bab 3 yang di teori itu, memang saya masukannya nggak di yang bab pertama. Saya menyebutkan juga di pasal 19 CRC ini di bab 3 halaman 23, Pak. Iya, bab 2, maaf, Pak. Iya, berdua kan teori. Iya, Pak, maaf, saya enggak. Apa? Saya salah lihat, kira bab 3. Kalau ini negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, pendidikan guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, bla 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 bla, dari pemeliharaan. Dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah, atau sekolah yang memelihara. Misalnya ada tindakan orang tua yang melakukan, maka negara harus take over. Kayak misalkan siapa? Dalaska yang sedang rame misalkan sekarang. Saya taruh sama si Dodi, bapak kakeknya, tiba-tiba Dodi mengeksploitasi. Itu kewajiban negara ngambil tuntak. Nah, di situ ada, nanti ini ada kan namanya nanti ada implementasi ya undang-undang anak. Nah itu gimana teknis mengambilnya? Diambil, di rumah detensi sementara, di Pinsos misalnya. Nah, itu bunyi seperti itu. Ya, kira-kira kan bukan implementasi, Bapak ingin tahu, makanya ada nggak kewajiban negara yang diberikan pada kewajiban dalam konvensi yang diberikan pada negara untuk melindungi warga negaranya ditangkap di luar yang kebetulan anak. Langkah-langkah apa sih yang dilakukan? Nah begitu juga kepada negara itunya, satu laginya. Siapa namanya? Australia. Australia meratifikasi tidak? Iya. Meratifikasi. Meratifikasi dengan apa? Kalau di Australia nggak ada peraturan kayak Indonesia gitu, Pak, nggak ada kepres. Iya, saya udah cari. Dia hanya meratifikasi saja, nggak ada kayak peraturannya lagi gitu. Pasti ada lah. Pasti ada pernyataan menundukkan diri pada hukum internasional, itu pasti ada. Mungkin pernyataan atau mungkin bukan undang-undang sifatnya. Tapi pasti ada pernyataan mengundurkan diri atau pernyataan ikut serta atau konsen to be gone, pasti ada. Pasti ada. Ya. Nah, oke, itu nanti ya yang jadi itu poinnya ya, terus ya di situ. Nah, sekarang Bapak coba lihat di metode ya. Metodenya apa? Metode penelitiannya yuridis normatif, Pak. Yuridis normatif. Ya. Apa itu yuridis normatif? Ya, kaidah hukum. Norma dan kaidah hukum. Ini mungkin kamu copy paste-nya salah kan? Metode jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan, Anda usah pakai jenis mana lagi, ya? Itu aja penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif di mana ya meneliti asas-asas hukum, ya norma-norma hukum di situ, ya sistem hukum di situ, ya di situ aja. Jadi poinnya di situ aja langsung nyambung. Iya, Pak.
Lagi salah ini jenis penelitian. Iya, Kalau Pak. jenis spesifikasi, tuh baru nih spesifikasi ada jenis. Jenisnya deskriptif, menggambarkan. Ya. Data Data sekunder, Pak. Menggunakan data sekunder. Eh, kayak peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, penelitian yang terdahulu. Ada berapa data sekunder? Data ada berapa? Ya. Iya. Ini kan nggak dari kamu sebut sampai tadi sumber data sampai pokok sampai teliti kan ada namanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Untuk klasifikasi kamu apa pakai di situ, ya? Terus apakah ini memang betul-betul kamu tidak apa namanya, walaupun memang ada dua kategori yang terkait dengan data primer, ya? Ada yang mengatakan bahwa data primer itu kita harus mendapatkannya secara langsung. Ya, maksud itu ditentang karena itu kita bukan orang sosial. Hukum itu dia berdiri sendiri, bukan masuk kategori penelitian sosial. Ya, jadi tapi di situ misalkan kita wawancara itu sudah masuk kategori kita sudah melakukan penelitian data primer. Yang mendapatkan data secara langsung seperti itu. Kemudian dia mengadakan sampling, dan mengadakan apa namanya kuesioner dan sebagainya. Karena kita bukan orang sosial, beda. Ya. Karena mengatakan itu bukan orang hukum itu data primernya itu dengan penelitian, apa dengan melakukan wawancara itu masuk kategorinya seperti itu. Mendapatkan bahan-bahan kita turun langsung, ya, turun langsung. Meskipun data itu sudah matang, tapi kalau kitanya kalau ini kan ada dalam yang sifatnya dari
Oke ya. Itu yang penting. Oke, metode. Mekanisme. Bapak kita cek dulu nih, kamu konsistensi di tulisan ya. Kalau undang-undang jangan UU no ya, Iya, Pak. tulis dengan lengkap. Ya, Iya, Pak. tulis dengan lengkap. Sudah tahu. Nah, terus juga ini nomor tidak terpustaka. Ya, ini salah semua ini. Abdul Qadir Muhammad, kamu balik, kan nggak boleh dibalik. Dibalik enggak ini? Kalau yang Arab, bahasa Inggris, tulis asing baru dibalik. Terus yang kedua, setelah judul, itu bukan tempatnya Bandung, tapi penerbit, nggak usah pakai petik dua, koma, penerbit, baru Bandung, baru Tahun. Ya, Ya, salah Pak. semua nih, perbaiki nih. Ya. Terus Ya, nggak usah Pak. pakai kata-kata CV, jangan ada CV, PT, ya nggak usah. Ya, CV yang mana ya, Pak? Oh, yang CV itu di bawah tuh, CV Raja Wali, itu. halaman 67, PT Raja Grafindo, nggak usah pakai PT, ya. Ya, Pak. Namanya kan dasar grafika, enggak PT Raja Bakti, ya. Itu bukan namanya itunya ya, Pak. Kalau saat PT-nya cukup Raja Bakti aja, Iya, Pak. ya. Itu perbaiki itu, ya. Semua tuh, ya. Iya, Pak. Kebalik-balik. Jadi yang benar tuh penerbit dulu baru kotanya ya, Pak. Ya. Penerbit. Undang-undang nih, dengan pasal 1 ayat 1 tentang usah undang-undang apa aja satu salah nih semuanya. Masa undang-undang nomor 22 2022 ya sudah di copy paste aja kan. Dari ini salah semua nih. Pokoknya dirubah total nih, perbaiki daftar pustaka. Maka dalam kali ini semua perbaikan ini. Itu kan ada standar, kesimpulan 7 kan salah tuh. Terus ini yang lebih dari 5 baris, jangan satu spasi. Kayak peraturan internasional, convention, bla bla bla, halaman 53, peraturan nasional, bla bla bla. Dalam apa pakai undang-undang, tempat lain undang UU, ya. Iya, Pak. Terus pasal, ya, itu harus konsisten. Tuh, ya. Iya, Pak. Ini semua footnote-nya perbaiki salah semua nih, bagian mata, halaman 20 semua tuh, jangan pakai semua perbaiki, ya teknis penulisannya. Iya. Kamu kan pakai teori tanggung jawab, apa teori tanggung jawab itu? Tanggung jawab tuh Lurus, nggak lurus. keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika Dan terjadi. kenapa pakai relevansinya teori tanggung jawab sama ternyata tadi pilihan? Iya, karena di sini di identifikasi masalahnya kan minta pertanggungjawaban negaranya. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban? Nyambung kan berarti bagaimana tanggung jawab negaranya? Iya. Itu kan bukan tanggung jawab apa? Kasih uang, kasih bantuan. Relevan nggak? Tanggung jawab ini tanggung jawab gimana nih? Apa tuh tanggung jawab itu? Ada berapa tanggung jawab negara? Ya nyambung sih kalau konteks tanggung jawab itu berbeda dengan tanggung jawab yang disebutkan tadi. Kalau tanggung jawab ini apa artinya? Tanggung jawab yang disebut tanggung jawab negara ini? Gimana, Pak? Apa itu tanggung jawab? Kan ada yang namanya liability, ada yang namanya responsibility. Apa itu liability?
Kewajiban negara, bisa tanggung jawab negara, kewajiban negara, tindakan positif dalam warga negara orang lain. Oh, kamu baca halaman 29 tuh pernyataan dari Christian Philip tuh. Iya. Kamu ini bisa nih tuh bandar jalan perusahaan swasta maupun negara itu sendiri